Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar terkait penggunaan material pada konstruksi sipil yang ada di sekitar kita. Kita mulai dengan bangunan yang sangat akrab dengan kita. Kita sering menjumpainya di sekitar rumah kita, yaitu bangunan beton bertulang, atau kita biasa sebut dengan bangunan bertingkat. Nah, apabila kita perhatikan pada gambar ini, bangunan ini belum selesai karena memang pekerjaan yang sedang dilakukan masih dalam tahapan pekerjaan struktur. Pekerjaan struktur berarti pekerjaan pembuatan elemen-elemen struktur dari sebuah bangunan, yaitu mulai dari pembuatan pondasi, pembuatan kolom, pembuatan balok, pembuatan plat, pembuatan tangga, dan pembuatan elemen struktur yang lain pada bangunan ini. Apabila kita kaji terhadap material apa yang digunakan pada bangunan ini, sesuai dengan namanya, yaitu beton bertulang. Dalam kondisi yang sudah kering, biasa kita lihat warnanya sudah berwarna abu-abu pucat, keputihan seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat kondisinya yang masih basah, kondisinya seperti yang ada di sebelah kanan bawah. Jadi, di sana kita punya beton segar atau fresh concrete. Nah, apabila kita mengkaji terkait material beton bertulang, berarti terdapat dua material penyusun, yaitu beton dan tulangan baja. Wujud dari tulangan baja itu seperti yang ditunjukkan pada bagian kiri atas. Biasanya berwarna hitam, kemudian panjang, dan kalau kita biasa jumpai itu ada di bagian paling atas dari bangunan ya. Tapi sejatinya keberadaan dari tulangan baja ini ada di seluruh bagian dari bangunan. Hanya saja sudah tertutupi oleh beton yang sudah mengering di sini ya. Jadi komponen dari elemen pembentuk struktur bangunan ini adalah beton bertulang. Kemudian apabila kita cermati pada bagian atas dari bangunan ini, terlihat ada lembaran-lembaran kayu yang dipasang ya. Nah, ini biasanya disebut dengan bekisting, atau secara definisi adalah cetakan beton. Nah, cetakan beton ini berbahan dasar dari multiplex atau plywood atau triplek yang biasa kita sebut ya. Hanya saja multiplex ini memiliki ketebalan yang lebih besar daripada triplek yang biasa kita jumpai. Triplek biasanya kan hanya punya ketebalan setengah senti, tapi plywood ini atau multiplex ini bisa punya ketebalan 1 cm sampai 2 cm pun juga ada. Kemudian kalau kita lihat pada bagian yang ditunjuk oleh kursor ini, itu adalah perancah. Secara struktur terlihat seperti ada batang-batang yang tegak ya, berdiri seperti ini. Nah, ini terbuat dari bambu. Pada struktur yang lebih advance, itu menggunakan perancah yang bahannya dari baja. Kalau dari bangunan yang sederhana, biasanya menggunakan perancah bambu itu cukup. Seperti itu. Coba teman-teman nanti bisa telusuri lebih lanjut material apa yang bisa dieksplor dari gambar ini. Selanjutnya, kita memiliki bangunan portal baja atau steel frame. Jenis bangunan ini biasa kita jumpai pada bangunan industrial seperti pabrik, bisa juga pada gudang atau warehouse, atau juga sebagai gelanggang olahraga yang untuk lapangan tenis, kemudian bulu tangkis, futsal yang indoor itu. Biasanya dia menggunakan portal baja. Kalau dilihat dari material penyusunnya, sesuai dengan namanya, dia menggunakan baja. Hanya saja memiliki wujud yang berbeda. Jadi wujudnya itu sudah tertentu dan dibuat secara termanufaktur ya, secara pabrikan di sini. Jadi nama pembentuk portal bajanya ini adalah baja profil. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang ada di kiri bawah ini, jenis dari profil bajanya itu adalah profil IWF. Kita eja aja hurufnya, huruf besar semua, IWF. Kenapa dinamakan IWF? Karena profil baja ini menyerupai huruf I. Kemudian ada karakteristiknya itu WF. WF itu W-nya untuk wide alias lebar, F-nya untuk flange atau sayap. Jadi profil yang wujudnya itu menyerupai I, tapi memiliki bagian sayap yang lebar. Sayapnya itu yang mana? Jadi sayapnya itu adalah bagian yang mendatar ini ya. Itu adalah sayap. Kemudian yang tengah ini namanya itu adalah web atau badan. Selanjutnya, kita memiliki struktur rangka baja.
yang diaplikasikan sebagai struktur rangka atap. Nah, pada perkuliahan mekanika statis tentu, teman-teman sudah belajar untuk membedakan perbedaan perilaku antara struktur rangka baja dan struktur portal baja. Jadi setelah ini, silahkan untuk direview kembali perbedaan perilaku antara kedua struktur itu apa saja. Apabila kita kembalikan pada kajian kita tentang penggunaan material konstruksi pada struktur rangka baja, dia menggunakan bahan dasar galvalum atau baja ringan. Karena memang baja yang digunakan di sini memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan baja biasa. Sama halnya dengan baja konvensional yang pada slide sebelumnya, dia dicetak secara manufaktur dan memiliki bentuk dan ukuran tertentu ya, alias profil tertentu. Dalam slide ini yang ditunjukkan oleh kursor, dia memiliki wujud kanal, KANAL. Selain itu, juga banyak berbagai opsi pilihan dari profil, sama halnya dengan yang profil sebelumnya. Jadi ada profil siku, ada profil lembaran, ada profil holo, alias berlubang di tengahnya. Banyak sekali pilihannya disesuaikan dengan penggunaannya pada bangunan. Selanjutnya, masih dalam lingkup penggunaan baja ringan pada struktur. Di sini kita memiliki baja ringan yang diterapkan untuk steel deck atau metal floor deck. Jadi kalau kita cermati di sini, baja ringan yang ada di bagian kiri bawah itu dipasang sebagai cetakan dari plat loh. Jadi yang biasanya kalau kita relate dengan gambar pada slide 1 ya, di sana kan menggunakan perancah alias penyangga atau scaffolding. Nah, dengan menggunakan baja ringan yang wujudnya steel deck ini, dia tidak menggunakan perancah sama sekali. Jadi ketika steel deck-nya ditaruh di bagian atas dari bangunan, tinggal dicor saja menggunakan beton, dan tentu saja dengan penggunaan steel deck ini, biaya yang digunakan dan tukang yang dipekerjakan jauh lebih efisien. Kemudian, pekerjaan yang selanjutnya adalah pekerjaan jalan raya ya di sini. Lebih spesifiknya adalah jalan aspal alias flexible pavement. Nah, apabila kita telusuri apa sih material penyusun dari aspal ini, sejatinya dia adalah hot mix aspal. Jadi, gabungan antara aspal atau bitumen ditambah dengan pasir, ditambah dengan kerikil. Dengan proporsi tertentu ya, ada rumusnya, ada standarnya untuk pencampurannya juga. Nah, nanti dipanaskan, kemudian diaduk, dan dihamparkan di jalan raya, kemudian dipadatkan dengan menggunakan kompakter ini ya. Selanjutnya, kita memiliki perkerasan jalan beton alias rigid pavement. Sesuai dengan namanya, berarti material yang digunakan pada konstruksi jalan ini adalah beton segar yang dihamparkan dan dipadatkan dengan alat. Selanjutnya, masih dalam lingkup transportasi darat ya, kita mau inspeksi jalan layang atau flyover. Jadi flyover itu wujudnya seperti yang ditunjukkan oleh kursor. Jadi ada jalan yang punya elevasi alias level ketinggian yang lebih tinggi daripada jalan yang ada di bawahnya. Nah, agar dia itu memiliki ketinggian tertentu, makanya jalan yang melayang ini disangga dengan menggunakan pilar atau pier atau pilar. Nah, apabila kita tinjau bagian yang ditunjuk oleh kursor ini. Nah, bagian ini itu dinamakan sebagai box girder. Box girder namanya. Nah, box girder ini terbuat dari beton pracetak alias precast concrete. Beton yang sudah dicetak di pabrik kemudian dibawa ke lapangan untuk dipasang. Nah, di sini ya, jadi dia tidak ada aktivitas pengecoran di lapangan. Pengecoran ini dilakukan di pabriknya, kemudian diantar menggunakan truk. Nah, tentu saja dengan menerapkan prinsip beton pracetak, pekerjaan konstruksinya jauh lebih rapi, kemudian efisiensi kerjanya juga tinggi. Nah, dia juga minim menggunakan manpower alias tukang dan lebih prefer menggunakan mesin-mesin untuk dapat memasang komponen pracetak dari jalan raya ini ya. Selanjutnya, di sini kita memiliki jalan rel. Jalan rel atau railway. Nah, apabila kita breakdown bagian komponen penyusun dari jalan rel serta material yang digunakan, kita bisa urut dari bagian atas. Kita memiliki jalan relnya itu sendiri.
ini terbuat dari material baja konvensional yang sudah dicetak untuk memenuhi profil jalan rel ya. Kemudian yang kedua, di bagian bawahnya kita memiliki bantalan atau sleeper. Nah, dari masa ke masa, penggunaan dari material untuk bantalan rel itu bervariasi dari kayu yang memiliki kekerasan tinggi seperti kayu jati, kemudian ada baja profil yang wujudnya seperti balok, dan yang kita saksikan sekarang ini adalah bantalan rel yang berbahan dasar dari beton prategang. Mirip dengan beton pada slide sebelumnya, yang sebelumnya itu adalah beton pracetak, kalau yang di sini adalah beton prategang. Perbedaan antara keduanya adalah ini sama-sama dibuat di pabrik. Hanya saja, bantalan ini di bagian dalamnya itu sudah terdapat tendon alias bagian yang wujudnya seperti kabel yang sudah ditarik dengan menggunakan mesin sehingga kabel tersebut tercipta adanya tegangan awal. Nah, tegangan itu harapannya nanti dapat mereduksi atau mengurangi munculnya defleksi pada bantalan rel ketika bantalan ini dilalui oleh kereta api. Berbeda dengan beton biasa itu tidak ada tegangan sama sekali ketika betonnya dicetak. Jadi kalau beton prategang itu ada komponen yang wujudnya itu seperti kabel, namanya itu tendon, kemudian ditarik dengan tegangan tertentu, kemudian tegangan itu bertujuan untuk menahan defleksi yang terjadi. Kemudian kalau kita perhatikan bagian yang menghubungkan antara rel dengan bantalan, ini namanya adalah penambat atau fastener. Bahannya dari baja. Kemudian bagian dasar dari jalan rel ini, kita lihat ada bagian yang wujudnya seperti kerikil ya, kerikil-kerikil yang punya ukuran besar, ini namanya adalah balas. Tujuan dari penggunaan balas ini adalah untuk meratakan beban dari kereta api menuju tanah dasar dan untuk mengurangi risiko adanya scoring alias pengikisan tanah dasar akibat aliran air ya, terutama air hujan yang turun secara gravitasi kemudian turun ke tanah dasarnya. Jadi dengan adanya balas ini, harapannya laju aliran airnya itu dapat dikurangi sehingga risiko adanya scoring atau pengikisan tanah tadi bisa lebih kecil lagi atau minimum. Selanjutnya, di sini kita memiliki fasad sebuah bangunan yang apabila kita perhatikan dapat kita breakdown material-material yang digunakan di sini. Jadi kita mulai dari komponen pencahayaan di sini. Ada jendela yang memiliki frame berbahan dasar aluminium. Kemudian untuk meneruskan cahaya dari luar ke dalam ruangan digunakan kaca. Kemudian komponen yang ditunjukkan oleh kursor di sini adalah pasangan batu bata merah. Sesuai dengan namanya, penyusunnya adalah batu bata merah yang dilekatkan menggunakan mortar. Jadi mortar ini adalah gabungan antara material semen, kemudian pasir, serta sejumlah air. Ini ada standar yang berlaku untuk dapat membuat campuran mortar yang tepat. Selanjutnya, kita kaji pada bagian atas dari bangunan, yaitu atap. Atap sejatinya banyak sekali opsi yang dapat dipilih berdasarkan material penyusunnya. Seperti yang biasa kita jumpai itu atap yang berbahan dasar genteng tanah liat ya, jadi dari tanah liat. Ada juga yang genteng beton, ada yang genteng pres, ada yang genteng fiber, ada yang genteng asbes. Yang ditunjukkan pada figur ini adalah atap yang bahannya dari PVC alias polyvinyl carbon. Kemudian di sini yang terakhir, kita memiliki ada bangunan satu lantai yang masih under construction. Yang kita dapat perhatikan di sini adalah ada penggunaan pasangan bata yang warnanya tidak seperti yang kita lihat pada umumnya ya. Biasanya yang kita lihat warnanya merah atau coklat, di sini menggunakan warna putih. Nah, sesuai dengan namanya, di sini dia adalah bata ringan, memiliki bobot yang lebih ringan bila dibandingkan dengan batu bata biasa. Keunggulan dari bata ringan ini, dia memiliki dimensi juga yang lebih besar daripada
bata merah biasa, sehingga efisiensi kerjanya juga lebih baik daripada batu bata merah konvensional.